Halo, selamat datang di Kongko United TV. Marcus Rashford dikabarkan ingin keluar dari Manchester United ya. Jadi dia lagi lagi mempertimbangkan masa depan dia di Manchester United karena dia lagi concern gitu loh. Dia nggak dapet game time ya. Jelas dia bilang sih, Romano bilang yang kontraknya bakal berakhir Juni tahun depan, cukup cepet ya, 2 tahun depan, tapi United masih ada opsi 1 tahun lagi, berarti secara langsung 2 tahun lagi dia bakal hilang, kontraknya udah habis. Ya, jelas kenapa dia ngomong seperti ini karena dia pengen masuk ke World Cup punya Inggris punya tim, benar nggak? Jadi dia pengen game time, intinya dia perlu game time gitu kan ya. Dan menurut gua kalau ini sampai terjadi, ini sangat kerugian yang sangat besar untuk Manchester United ya, karena menurut gua dia salah satu winger terbaik ya, dia salah satu winger terbaik. Cuman sayangnya aja gitu loh ya, fans-fans MU banyak yang salah miskonsepsi lah, lebih miskonsepsi akan kualitasnya Marcus Rashford ya, karena ya gitulah, mereka mengharapkan Rashford itu yang lebih kayak Sancho gitu, yang lebih kayak mikirin untuk passing atau mikirin untuk create chances ya. Padahal menurut gue dia itu lebih cocok jadi seorang bowler karena dia emang seorang bowler. Ya, dia seorang bowler. Yang kalau gue melihat dia megang bola, gue lebih pengen dia tuh gocek orang. Ya, 1 2 orang tuh dia harusnya tuh bisa gitu dengan mudah. Ya, karena gitu, emang dia dari dulu begitu. Ya, dia dengan Bruno adalah figur yang sangat penting untuk dia dari 2 tahun yang lalu ngangkat tim ini gitu loh. Ya, sebelum ada Ronaldo bla bla bla, ya dia sama Bruno, 2 orang inilah yang kita andalkan untuk ngangkat tim Manchester United. Ya kan, cuman sayangnya aja gitu ya, ke fans-fans ini sedikit toxic ngelihat gaya dia yang suka gocek gitu kan. Kalau seandainya bisa lewatin orang pasti pada tepuk tangan gitu kan. Kalau dia gagal lewatin orang pasti kenapa nggak passing. Yang menurut gue akhirnya membuat Marcus Rashford kehilangan identitas dia sebagai pesepak bola. Ya, kalau kalian lihat akhir-akhir ini dia main, dia jadi nggak pede. Ngadepin pemain dia nggak pede gitu loh. Untuk mencoba ngelewatin atau untuk coba create atau gimana tuh dia nggak pede. Ini permasalahan utama yang menurut gue yang lagi terjadi di Rashford ya, bukan karena dia udah menurun atau apa. Menurut gue sih jauh gitu. Potensi dia, talent dia masih bisa berkembang. Ya, kayak Sancho juga masih bisa berkembang. Dia tuh masih bisa berkembang 100%. Ya cuman gitu, karena ada pressure dari fans segala macem, gue melihat jadinya identitas dia tuh sebagai pesepak bola tuh jadi hilang. Ya, jadinya akhir-akhir ini pengen coba ngelewatin orang jadi nggak pede, malah mau coba-coba nyari untuk passing atau crossing. Ya, yang sama sekali nggak, bukan dia banget itu loh. Bukan dia banget. Ya oke lah, jelas pesepak bola bisa nambah skillnya atau apalah untuk bisa closing bla bla, tapi nggak semua orang bisa punya visi atau apa gitu seperti itu. Ya, dan menurut gue sih, gue selalu bilang kan di preview gue, ya ya Rashford harus balik lagi formnya gitu loh. Dia harus balik lagi formnya kayak seperti 2 tahun yang lalu gitu, pas pertama kali Bruno datang. Ya kan, kita tuh selalu ngandelin Rashford dan juga Bruno waktu itu, benar nggak? Kalau counter attack pengennya ngeliatin Rashford yang dapat bolanya. Ya kan, karena dia bisa banget untuk ngelewatin 1 2 pemain dan bisa banget untuk finishing. Ya, dan juga kalau gue bisa ngomong ya, dia nusuk dari kiri itu sangat bagus ya. Gol-gol ala Sancho ya gitu, yang dari luar kotak penalti sebelah kiri gitu kan. Terus dipisangin ke tiang jauh, itu mah udah makanannya dia sehari-hari gitu loh. Ya udah kebiasaannya Rashford sehari-hari. Ya, gue emang orangnya kritis gitu kan, tapi menurut gue banyak salah persepsi gitu kan antara fans tentang Marcus Rashford ya. Pengennya Rashford tuh kayak Bernardo Silva lah atau apalah gitu kan, yang lebih 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 ada kreativitasnya gitu. Yang dimana menurut gue buat apa? Kalau emang dia jago atas bola gitu kan, gocek bola jago, ya harusnya dia harus tetap kembangin gitu loh. Ya kan, karena itu ya gimana pun juga itu salah satu skill dalam sepak bola. Ya cuman ya gitulah ekspektasinya. Fans kan pengennya gitu kan, pengennya mainnya kayak Manchester City, jadi setiap pemain harus bisa one two lah, pengen cepet atau apa, harus ada visinya untuk passing ke empty space atau gimana gitu kan. Tapi menurut gue itu bukan gaya permainan dia banget itu loh, dan ini menurut gue sangat sayang ya. Semoga aja ini dia bisa bisa resolve ya masalahnya sih gue, karena menurut gue sangat kerugian besar kalau kita kehilangan Marcus Rashford, sangat kerugian besar ya. Dia talent yang yang luar biasa ya, bukan bagus lagi, sangat luar biasa. Ya cuman memang dia sekarang lagi drop gitu aja sih, benar nggak, lagi drop, dan alasannya seperti yang gue bilang tadi gitu loh. Ya, dan gue sempat mikir juga nih, dengan ada rumor seperti ini, apakah benar gitu kan, rumor yang dimana ya Rashford atau apalah gitu kan, pemain Inggris nggak suka dengan Ronaldo atau adanya Ronaldo. Dan menurut gue sih jadinya wajar-wajar aja gitu ya kalau memang dia merasa begitu. Sama juga dengan Martial atas Ronaldo ya kan, walaupun mereka
walaupun Ronaldo greatest of all time atau gimana, tetap aja kan posisi dia, pekerjaan yang dia kan diambil alih sama Rashford ya. Yang menurut gue, sorry, sama si Ronaldo. Ya makanya ada rumor seperti itu ya. Tapi tetap aja lah itu lain soal lah ya. Cuman gitu. Kalau gue bilang dia sama Ronaldo masih bisa koeksis. Kita tahu sendiri lah Ronaldo tuh jadi striker dan dia tuh nggak cocok jadi striker ya. Sorry aja pas kalian bilang coba Rashford jadi central forward, kita udah lihat gitu loh. Berkali-kali kita udah lihat dia jadi forward tuh nggak bisa, dia bingung. Ya, Greenwood masih cocok ya jadi striker. Dan menurut gue Elanga juga masih cocok jadi striker. Cuman kalau dia nih nggak bisa. Dia harus dari wide, nusuk ke dalam, tembak gitu loh. Nusuk ke dalam, create chances atau apa. Ya, jadi ini yang menurut gue jadi apa ya, yang kenapa sekarang Rashford tuh drop gitu loh ya. Karena ekspektasi fans gitu kan atas dia itu kayaknya nggak, kurang realistis gitu loh. Ya, kurang realistis. Ya, dia tuh tipe pemain wide tapi dia nusuk ke dalam ya, bukan tipe pemain wide tetap wide gitu loh ya. Jadi yang untuk crossing atau itu bukan dia banget gitu loh. Ya, dan jelas dia kalau selalu main di kanan dia nggak bisa ya. Dia berat itu kalau main di kanan, benar nggak, dia nggak tahu cara syuting pakai kaki kiri. Jadi sayang lah kalau gue bilang sih ya, kalau sampai keluar, gue sih berharap masalahnya bisa di resolve ya, semoga ini nggak keluar, karena gue udah prediksikan kan ya, benar nggak ya, di berapa video yang lalu lah, kalau kalian bisa lihat di channel list gue, kita bakal ada krisis striker, krisis penyerang, ya kan, dengan Cavani udah pasti out, Ronaldo gue bilang sih udah ya 50-50 lah ya, ataupun mungkin 60% pasti out, ya kan, apalagi kalau kita nggak masuk top 4, nggak masuk Champions League, main Europa League, gue yakin banget dia langsung out, pasti nggak happy. Ya kan, Martial balik lagi ya kan, tapi nggak tahu dia ke depannya gimana, benar nggak, dan tambah lagi Rashford lagi dia bilang mau out, Greenwood nggak jelas kemana. Kita nggak punya siapa-siapa nanti loh di Juni loh, bahaya loh, bahaya sekali ya. Dan jangan berharap lah kita bakal beli Mbappe lah, Haaland lah, Lewandowski lah, jangan berharap gitu loh kalau gue bilang ya, jangan berharap ya. Kita bakal dapetin juga talent yang menurut gue bukan yang top banget gitu loh yang kita bisa dapetin nanti di Juni ya. Apalagi dengan DM juga ya, kita cuma pakai nama Manchester United doang gitu, tapi secara performa segala macam kan kita belum gitu loh pada peaknya kita. Jadi ini bahaya ya, bahaya banget. Pendapat gue, reaksi gue adalah ini bahaya banget kalau sampai Rashford benar-benar mau keluar dan akan keluar misalnya di Juni nanti, ini sih sangat bahaya. Berarti kita cuma ada Martial nantinya ya. Gue masih pengen mau lihat ya gitu kan, sebenarnya dia sama Elanga itu nggak harus bergantian ya. Gue masih pengen lihat Elanga eksperimen jadi striker, bukan eksperimen juga sih, karena dia di youth juga suka jadi striker juga ya. Gue pengen lihat itu loh ya, biar dia support Elanga atau apa. Dan Elanga kan orangnya masih masih muda gitu kan ya, masih fresh. Menurut gue dia bisa banget ngebantu Rashford gitu loh ya kan. Kan nggak harus Elanga yang nyetak gol terus atau gimana kan. Rashford yang harus mendapat tanggung jawab itu gitu loh untuk mencetak gol kalau gue bilang. Ya, Elanga sebagai striker bisa jadi sebagai lebih ke arah pressing forward atau apa gitu loh, bukan yang target man 100% kan, bener nggak? Jadi sebenarnya sih gue pengen lihat kiri Rashford, tengah Elanga, kanan Sancho, itu gue pengen lihat. Gue pengen lihat banget gimana performanya semua. Ya, karena dari segi pressing gue yakin Elanga gak ada habis-habisnya ya. Dan sayang juga sih ya, Rashford ini emang sedikit terbiasa gitu ya ngetem di depan ya. Tapi ya gitu, gimana lagi gitu kan, emang itu gaya bermain kita gitu dari 2 tahun yang lalu sampai sekarang, sampai kemarin lah, benar kayak sampai manajer sebelumnya gitu keluar itu kan kita selalu begitu. Rashford ini tugas untuk terima counter attack, benar nggak? Kalau kita defend dia terima counter attack, makanya dia nggak bisa terlalu jauh juga gitu dari lini tengah, dari garis tengah, benar nggak? Kalau dia terlalu dari garis tengah ya larinya jauh lah, benar nggak, udah keburu kekejar gitu, udah keburu selamatin. Nah, jadi gitulah ya pendapat gue. Semoga ini nggak benar 100% ya, karena sangat sayang. Ya, dia Greenwood menurut gue nih 2 talent yang sangat spektakuler lah, eksepsional gitu aja sih ya. Emang lagi pada ya suwe banget sih MU bener sih tahun ini ya. Greenwood lagi ada masalah pengadilan, benar nggak? Rashford lagi drop, benar nggak, setelah operasi bahu atau apa, dan dia bermain bola yang ngebela Manchester United loh selama dia ada problem di bahu loh, benar nggak, selama setahun lebih
Dia nggak operasi karena dia untuk main pakai baju Manchester United. Nah, jadi dia tipe orang yang mau fight juga untuk Manchester United sebenarnya, bukannya enggak. Ya, cuman gue lihat ya karena mungkin dia belajar juga dari Lingard kali ya, karena Lingard udah nggak dapet tempat, apakah dia bakal nggak dapet tempat juga gitu kan. Ya, menurut gue sih semoga enggak ya, karena kita perlu banget gitu. Kita perlu banget. Kalau kiri, bayangin deh kalau ke kiri Rashford gacor gitu kan, kanan Sancho gacor, striker kita misalnya gacor juga siapapun itu nanti. Ya, mau Martial kayak atau apa, Martial bisa gacor juga bukannya enggak loh. Dan jelas untuk Martial kita nggak ngarapin finishing 100%, benar nggak, dia bisa bisa sebagai ya ibaratnya ya sebagai pressing forward atau apalah gitu kan ya kan. Um, untuk apa namanya, untuk link up play-nya segala macam itu kita bakal sangat mengerikan gitu depan kita. Ya, forward kita tuh lini depan itu bakal sangat mengerikan, apalagi disupport dengan Bruno gitu kan ya. Sangat mengerikan loh kalau gue bilang sih ya. Tapi ya gitulah, sayang aja gitu. Sancho masuk malah ya kan Rashford ngedrop. Greenwood nggak jauh, nggak jelas kemana. Ya kan, dan juga Ronaldo ngedrop lagi akhir-akhir ini, bener nggak? Ya, itu yang gue bisa ngomong dari berita ini ya. Gue berharap ini sih udah pasti bener lah, dia dalam arti dia pengen consider mau keluar gitu kan ya. Cuman dia harus dapat tempat sih di Manchester United sih ya. Dan Elanga itu masih jauh gitu loh, kalau gue bilang sih masih jauh. Ya kalian bisa lihat sendiri lah, pas Elanga masih bagus-bagus pun gue masih pengen Rashford yang berkembang gitu kan di kiri. Gue masih pengen Rashford yang bisa gitu loh, balik gacor lagi kayak dulu. Ya sering banget gue di line up gue tulis gitu, gue bikin kan Rashford di kiri gitu, walaupun ya dia nggak perform gitu kan, karena gimana pun juga ya dia harus bisa gitu, dia harus balik lagi kayak dulu. Penting banget untuk Manchester United. Kita punya dua winger yang terbaik lah, talent terbaik di Inggris kalau gue bilang ya, Marcus Rashford, Sancho dan juga Greenwood sebelumnya kan. Jadi ya itu udah dilupain. Itu sayang gitu loh kalau sampai Rashford nggak berkembang gitu loh. Sayang banget. Ya mungkin kalian nggak setuju ya, mungkin kalian melihat Rashford yang sekarang ini yang lagi nggak pede, yang lewatin satu orang ya bingung atau apa. Dan yang bingung mau ngapain kalau udah dekat final third, yang dimana dulu tuh dia kalau udah dekat final third mah dia pasti balik badan tembak gitu loh, bener nggak kasih ke yang jauh gitu. Itu kalian melihat Rashford yang lagi jatuh gitu ya. Tapi kalau gue melihat ya dia tuh salah satu talent terbaik di Inggris ya, lebih baik lagi daripada Raheem Sterling, lebih baik lagi ya, karena Raheem ini gue bilang loh, Rashford ini punya semua atribut sebagai striker modern. Ya entah dia main dari winger atau dari mana, ya dia fisiknya ada, finishingnya ada, skillnya ada, pace-nya ada, komplit dia sebenarnya, komplit. Cuman ya itu masalahnya, dia lagi mengalami masa yang susah aja sih kalau gue bilang. Ya gimana menurut kalian atas berita ini ya? Mungkin beberapa ada yang seneng atau apa ya. Cuman ya gitu ya. Gue sih berharap ini nggak bener. Kalau ini bener-bener dia sampai minta transfer ya, minta transfer listed gitu kan ya. Bahaya sih. Juni ini kita bener-bener perlu beli banyak striker. Ya karena seorang Martial dong nggak cukup gitu untuk di depan. Ya dan Ronaldo berat lah kalau gue bilang ya. Top 4 kita nggak sih, bakal berat Ronaldo stay. Ya, oke, itu doang yang gue mau sampaikan ya, berita breaking news ini ya. Kalau suka jangan lupa like, subscribe, and thank you for watching.